1973220 kelas A02 program studi pendidikan khusus angkatan tahun 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil olahraga kreatif yang ditujukan kepada anak tunadaksa dengan kategori cerebral palsy. Untuk memenuhi tugas pendidikan jasmani adaptif yang diampu oleh Ibu Dewi Eka Sari Kusumastuti MPD. Identitas anak, nama Kadif Kahfi Maulana, tempat tanggal lahir Banjarmasin 24 Juli 2010, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak ketiga dari 4 bersaudara, nama sekolah TK Inklusi Bina Sejahtera, alamat Jalan Sultan Adam, Komplek Kada Permai 2 nomor 43, hambatan cerebral palsy. Selanjutnya, analisis kebutuhan anak tunadaksa kategori cerebral palsy. Anak mengalami hambatan pada gerak untuk motorik halus juga motorik kasar, sehingga anak sulit untuk berjalan dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti menulis, menggunting, dan juga untuk aktivitas dalam sehari-harinya. Di sini, anak membutuhkan keseimbangan dan latihan-latihan untuk motorik anak agar tidak mengalami kekakuan. Dan anak juga membutuhkan pembelajaran yang sedikit menarik untuk melatih konsentrasi anak yang sangat minim. Analisis kebutuhan anak tunadaksa kategori cerebral palsy. Anak membutuhkan latihan gerak tangan. Anak juga membutuhkan latihan keseimbangan karena anak berdiri masih memerlukan dinding. Anak membutuhkan pembelajaran yang unik dan kreatif untuk membuat anak tetap fokus pada suatu pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya adaptasi olahraga dengan kondisi tunadaksa kategori cerebral palsy. Bentuk olahraga adaptasi ini sudah menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak, yang mana anak membutuhkan latihan-latihan untuk melenturkan otot-otot atau motorik halus dan kasar anak pada tangannya, dikarenakan anak susah untuk berdiri. Jadi di sini saya akan memberikan olahraga dengan cara duduk saja. Olahraga kreatif yang saya berikan untuk anak tunadaksa dengan kategori cerebral palsy ini adalah lempar tangkap bola pelangi. Lempar tangkap bola pelangi, menurut para ahli, melempar adalah gerakan yang dilakukan untuk mengarahkan suatu benda atau bola dengan mengayunkan tangan ke arah tertentu. Sedangkan menangkap, menurut para ahli, adalah menghentikan suatu benda atau bola yang melambung atau menggulir di dekatnya. Keterampilan melempar dan menangkap pada anak akan semakin berkembang seiring dengan kemampuannya untuk bergerak menyesuaikan posisi tubuh dan tangannya sesuai dengan benda yang akan dilempar maupun ditangkapnya, sehingga anak menjadi semakin lentur dan tidak mengalami kekakuan. Jadi, lempar tangkap bola adalah gerakan mengarahkan benda dengan cara mengayunkan tangan dan menghentikan suatu benda yang melambung atau menggulir. Namun di sini saya hanya menggunakan cara melambungkan bola dikarenakan kondisi anak tidak memungkinkan untuk berdiri. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan olahraga. Permainan olahraga lempar tangkap bola pelangi ini bertujuan untuk melatih ketepatan koordinasi mata atau tangan, melatih motorik kasar dan motorik halus anak, dan bertujuan untuk melatih fokus anak pada suatu benda. Selanjutnya, manfaat olahraga. Permainan olahraga lempar tangkap bola ini memiliki manfaat memberikan stimulasi kemampuan menggenggam anak untuk melatih fungsi-fungsi jemarinya dan juga koordinasi kedua tangan, mengoptimalkan kekuatan otot lengan ketika ia menangkap dan melempar, mengasah kemampuan koordinasi mata dan tangan, dan juga melatih konsentrasi anak. Selanjutnya dapat dilihat ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan untuk lempar tangkap bola. Yang pertama itu 2 bola warna-warni, yang kedua
ring atau tempat sampah atau baskom untuk menjadi tempat yang dituju bola. Di sini saya menggunakan baskom. Selanjutnya, peraturan olahraga permainan lempar tangkap bola pelangi. Yang pertama, bola boleh mengenai seluruh anggota badan. Melempar bola menggunakan dengan satu tangan, yaitu tangan kanan. Menangkap bola menggunakan dengan dua tangan. Tidak boleh menendang bola menggunakan kaki. Tidak boleh menyentuh bola lebih dari satu kali. Tidak boleh memegang bola lebih dari 10 detik atau terlalu lama. Permainan dilakukan dengan cara berduduk karena menyesuaikan kondisi dan kebutuhan anak. Selanjutnya, cara permainan. Yang pertama, badan setengah tegak. Yang kedua, bola yang akan dilempar akan dipegang dengan cara menggunakan tangan kanan. Hanya satu tangan kanan untuk melempar. Yang ketiga, tangan akan dilakukan pengangkatan dan lakukan penarikan ke belakang untuk melakukan pelemparan. Yang keempat, selanjutnya bola akan dilakukan pelemparan ke bagian depan. Kelima, ketika menangkap bola, kedua tangan harus digunakan dengan kekuatan yang sama. Selanjutnya, kesimpulan, cerebral palsy adalah anak yang memiliki hambatan pada otak atau sering disebut kerusakan pada jaringan otak. Pada pusat motorik atau jaringan penghubungnya yang terjadi pada masa prenatal, saat persalinan, atau selama proses pembentukan saraf pusat. Sedangkan lempar tangkap bola adalah gerak mengarahkan benda dengan cara mengayunkan tangan dan menghentikan suatu benda yang melambung atau menggulir. Namun di sini saya hanya menggunakan cara melambungkan bola karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Lempar tangkap bola pelangi juga bertujuan untuk memberikan fokus kepada anak agar anak fokus dengan melihat bola yang berwarna-warni seperti pelangi. Terima kasih. Ini adalah contoh permainan lempar tangkap bola pelangi. Di sini saya menjelaskan melemparnya menggunakan tangan sebelah kanan dan menangkapnya menggunakan dua belah tangan. Di sini dimaksudkan agar otot-otot anak tidak mengalami kekakuan. Setelah menangkap bola, bola tersebut dilemparkan kepada tempat yang sudah disediakan.